Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan wawasan atau pengetahuan tentang cara mengatasi naiknya asam lambung secara alami gitu. Jadi gejala naiknya asam lambung atau dikenal juga sebagai GERD itu biasanya berupa heartburn. Heartburn itu artinya ada rasa nyeri dan rasa terbakar di dada atau di kerongkongan gitu. Kemudian gejala lain itu berupa rasa asam di bagian belakang mulut kemudian juga kesulitan menelan, kemudian ada rasa yang mengganjal di kerongkongan, dan ada rasa seperti bengkak gitu di daerah luar kerongkongan itu di leher gitu di leher bagian kerongkongan itu terasa ada bengkak gitu. Kemudian gusi terasa bengkak gitu gusi terasa bengkak. Kemudian ada kerusakan gigi atau gigi menjadi keropos, atau terasa nyeri dan ngilu giginya itu Kemudian terjadi sariawan Jadi asam lambung ini kalau dia itu masuk ke daerah tenggorokan maka tenggorokannya akan teriritasi gitu atau luka. Dan kalau dia keluar dari tenggorokan masuk ke daerah mulut maka dia akan membuat gusi bengkak, atau dia ngalir ke arah gigi-gigi kita bagian belakang gitu gusi bagian belakang, gigi belakang, maka gigi belakang kita bisa keropos gitu keropos atau ada terasa nyeri atau ngilu gitu Kemudian kalau dia ke arah depannya lagi masuk ke mulut itu bisa membuat sariawan di bibir bagian dalam bibir kita bagian dalam itu bisa kena sariawan gitu. Kemudian lidah juga bisa menjadi putih gitu menjadi berwarna putih. Nah, itu adalah gejala lain daripada naiknya asam lambung gitu Baiklah, kita coba untuk memberikan suatu intinya daripada uraian kita kali ini yaitu bagaimana cara mengatasi naiknya asam lambung ini di sini tidak saya uraikan secara panjang lebar tapi saya ambil poin-poinnya aja gitu karena nanti yang penting poin-poinnya itu gitu Itu yang pertama adalah jangan makan secara berlebihan gitu Jadi kita lebih baik makan itu sering gitu tapi dikit daripada berlebihan makan tapi berlebihan atau terlalu banyak gitu Nah, itu lebih jelek gitu Jadi lebih bagus kita makannya sering, berulang gitu tapi sedikit-sedikit gitu
Kemudian usahakan bisa menurunkan berat badan gitu ya, karena berat badan yang berlebih itu ya itu bisa juga menaikkan asam lambung gitu ya. Kemudian melakukan diet rendah karbohidrat gitu ya. Jadi yang buat gemuk itu sebenarnya karbohidrat gitu ya. Karbohidrat itu misalnya nasi gitu ya, atau yang makanan yang mengandung karbohidrat ya, gandum juga itu bisa tuh ya. Jadi itu bisa membuat kita, karena bisa bisa membuat kita gemuk ya, karena karbohidrat itu bisa menjadi gula gitu ya, zat gula, jadi membuat kita menjadi gemuk gitu ya. Makanya kita harus diet gitu ya. Kemudian ya batasi ya, atau jangan minum alkohol ya, jangan minum alkohol. Kemudian batasi jangan minum kopi berlebihan ya. Jadi nggak boleh ya minum kopi berlebihan, nggak boleh gitu. Kemudian mengunyah permen karet ya, tapi ini tidak saya rekomendasikan ya, jadi ini tidak direkomendasikan gitu. Kemudian yang ketujuh ya, hindari konsumsi bawang mentah ya, jadi kita tidak boleh konsumsi bawang mentah. Kemudian batasi atau jangan diminum minuman yang mengandung soda ya. Jadi minum soda itu kalau bisa jangan diminum gitu ya. Kemudian batasi ya, yang ke-9 ya, batasi atau jangan minum minuman berupa jus jeruk ya terlalu banyak ya, karena kan kalau jeruk ini kan sebenarnya asam ya, jadi asam ditambah asam ya jadinya lebih berat gitu ya. Tapi kalau asam dengan basa jadi netral ya. Nah itu bedanya ya. Kemudian yang ke-10 ya, batasi atau makan lebih sedikit coklat ya. Jadi coklat juga bisa meningkatkan asam lambung gitu ya. Kemudian yang ke-11, hindari konsumsi makanan yang mengandung peppermint ya, atau spearmint. Nah itu yang makanan itu biasa untuk bumbu ya, untuk bumbu masak, atau biasa dipakai untuk kumur-kumur ya, mulus, atau untuk Pepsodent gitu ya. Kemudian yang ke-12, tinggikan bantal atau sandaran kepala pada waktu tidur gitu ya, jadi harus kita tinggikan. Kemudian yang ke-13, jangan makan berat dan minum yang mengandung gula ya 3 jam sebelum tidur. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kemudian jangan tidur menghadap ke kanan gitu ya. Jadi kalau untuk orang asam lambung ya sebaiknya tidurnya menghadap ke kiri gitu ya. Kemudian yang ke-15 ya, makan itu secara perlahan gitu ya, jangan terburu-buru gitu ya. Kemudian yang ke-16, kunyah makanan agak lama ya, jadi betul-betul menjadi halus ya, sehingga kalau dia halus dia mudah dicerna gitu ya. Tapi kalau dia kasar, makanannya masih kasar, sudah ditelan, maka itu bisa membuat perut kita jadi kembung gitu ya. Karena apa? Karena lambung itu bekerjanya itu lebih berat ya, lama gitu ya mencernanya. Jadi akhirnya timbul angin gitu ya. Nah itu yang membuat perut kita kembung gitu ya. Kemudian yang ke-17 ya, jangan konsumsi makanan berupa ubi-ubian ya, ubi-ubian yang direbus gitu ya.
direbus, dikukus, atau dibakar atau digoreng, itu jangan ya. Nah itu nggak boleh gitu, ubi-ubian ya. Kemudian banyak minum air putih, dan sesekali ya air putih itu dicampur dengan gula aren gitu ya, karena gula aren itu mengandung serat dan bagus untuk lambung. Kemudian yang ke-19 ya, batasi konsumsi makanan pedas ya, atau yang mengandung cabai gitu ya. Nah, itu dibatasi ya, bukan tidak boleh tapi dibatasi. Kemudian yang ke-20 ya, batasi konsumsi makanan yang asam-asam ya, dan makanan yang mengandung lemak atau santan ya. Jadi ini kita batasi ya, bukan dilarang gitu. Jadi itulah ya, dari 20 konsumsi ya makanan atau batasan terhadap konsumsi makanan sebagai cara untuk mengatasi naiknya asam lambung gitu ya secara alami. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.